Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa channel Nur wabarakatuh. Petunjuk Kecerdasan. Pada episode kali ini yang ke-15, kita melanjutkan dari episode 14 kemarin tentang surat Al-Ikhlas. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu surat Ar-Rahman biar nanti disambungkan dengan surat Al-Ikhlas oleh Kang Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wa najmu was sajaru yasjudan. Monggo Kang Teddy. Terima kasih atas waktu yang sampai detik ini masih berkenan menemani keberadaan kita, masih berkenan kita bisa hadir pada detik ini. Inilah sesungguhnya kenikmatan yang tanpa batas dari Sang Maha segala-galanya. Ngapunten pemirsa, ngapunten sampai malam yang ke-15 ini kita mempunyai sebuah aktivitas yang berkaitan dengan podcast ini. Saya sama Mas Kaji, ini merupakan sebuah bentuk rasa syukur, realitas yang ada setelah kami buktikan bagaimana ada korelasi ternyata antara hidup penghidupan dan kehidupan yang melingkupi kelengkapan adanya keterpisahan antara bumi dan langit. Ini semakin bisa saya rasakan sangat mendalam sampai detik ini. Dan tidak ada artinya saya, Mas Kaji, tidak ada artinya waktu yang telah membersamai kita ini kalau tidak ada apresiasi dari penonton panjenengan semua. Karena inilah sesungguhnya bentuk dari kolaborasi kita mengikuti ritme perjalanan waktu itu sendiri. Makanya seberuntung-beruntungnya kita adalah apabila kita sudah bisa memaknai dari sebuah proses pendewasaan jiwa kita masing-masing. Karena dalam sebuah proses itu keniscayaan nanti ada perubahan. Keniscayaan nanti kita akan menuju ketua yang tidak bisa kita hindari. Karena itu merupakan konsekuensi logis dari adanya hidup itu tadi. Kita kembali lagi kepada konteks apa yang telah co-host ketengahkan. Tadi firman-Nya Allah telah dibaca oleh co-host kita bahwa Ar-Rahman alamahul bayan. Sesungguhnya aku ini adalah Ar-Rahman. Kasih sayang melengkapi penciptaanku itu sendiri. Makanya Ar-Rahman alamahul bayan. Amalkan itu, buktikan itu dengan berprosesnya kamu menuju ke hukumku itu, melewati
hukumnya Allah itu sendiri. Artinya apa? Kita dikasih limitasi, dikasih usia. Kita menapaki hidup ini tidak bisa terlepas dari bahwa kita dari muda menjadi tua. Iya, tidak bisa kita menghindari itu. Makanya dengan proses itu, kita disuruh merasakan dan mengalami, membuktikan itu sendiri dengan pengalaman yang ada di Al-Quran itu. Berarti dengan diri kita masing-masing. Karena pengalaman itu mau tidak mau, tidak bisa kamu wakilkan bahkan oleh anak turunmu sendiri. Bahkan oleh istrimu juga tidak bisa. Apalagi ayahmu atau ibumu yang dulu pernah mengandung kamu dalam penyempurnaan kejadianmu itu selama 9 bulan. Tidak bisa. Itu harus perwakilanmu secara pribadi. Kamu rasakan secara pribadi dengan mengaitkan hukum-hukum Allah yang ada. Itulah kamu dalam prakteknya ternyata tetap tidak bisa lepas dari alam ini. Akhirnya alam semesta kan tidak bisa kamu nafikan kehadirannya. Karena apa? Alam semesta itu tempatmu untuk mempraktekkan itu. Gitu loh. Terus kelanjutannya gimana tadi? Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, dia di situ firman-Nya Allah menyebutkan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bahwa sesungguhnya dalam kamu mengarungi kehidupanmu, menyelaraskan dengan waktu itu, kamu harus menggunakan samsu itu sesungguhnya pikiranmu itu. Jadi logikamu itu harus jalan. Sehingga nanti kecerdasanmu akan muncul, kepahamanmu mencari bukti itu. Makanya as-samsu digandengkan dengan qamar. Artinya apa? Samsu itu adalah sumbernya panas itu. Tapi qamar refleksi dari as-samsu. Makanya itu nanti antara pikiran dan perasaan. Itulah nanti kamu bisa mewujudkan lakumu itu sendiri dengan apa? Bukan dengan lafadznya. Kalau dilafatkan tadi seperti yang kita ucapkan itu tadi. Dengan bahasa hijaiyah itu. Karena memang itulah bahasa Arab. Tapi sesungguhnya bukan pelafatannya itu yang esensi. Tapi yang esensi sesungguhnya bagaimana yang di ufuk sudah dicontohkan matahari. Lah, yang di dalam dirimu dicontohkan akal pikiranmu itu. Nanti bulannya refleksi dari akal pikiranmu itu turun di perasaan. Jiwa. Itu makanya yang di atas itu medan listrik, yang di perasaan itu medan magnetnya. Sesungguhnya seperti itu. Makanya, maaf, apakah omongan saya ini tidak bisa dibuktikan di ufuk dan di kamu? Ya otomatis bisa. Bisa. Cuman selama ini saya tidak tahu. Makanya alhamdulillah kamu merasa tidak tahu itu akhirnya akan mencari tahu. Itulah fungsinya pengetahuan. Itulah namanya knowledge kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya pengetahuan itu. Tapi kan tidak sekedar pengetahuan menancap di dalam pikiranmu. Karena apa? Hanya memenuhi apa? Memorimu aja. Kan selalu ditekankan di situ tadi alamal. Alamal itu alamono gitu loh. Alamal Quran. Nah, amalono, alamono karo Quran. Berarti kembali lagi juga ke dalam dirimu. Gitu loh maksudnya. Itu logik apa enggak kalau kamu pikir? Sangat logik. Rasional apa enggak? Sangat rasional. Dan itu kamu ngomong gitu apakah tak sogok? Ya, kurang duitnya kalau nyogok. Nah, itu loh. Artinya kita membahas Al-Quran itu kan harus kamu cari bukti-buktinya. Juga harus kamu sesuaikan dengan apa yang telah ada di dalam dirimu itu. Kalau tidak ada kan nipu berarti. Apakah firman-Nya Allah itu kalau tidak bisa kamu buktikan sobehen itu berarti tidak perlu kamu pakai. Berarti kan surat Ar-Rahman tidak perlu di situ. Kamu sobek aja. Karena bohong ayat ini.
Ternyata di Ufuk enggak ada, katanya ada Samsi, ada matahari enggak? Ya, Ada Komar, ada Komarnya enggak? ada Lah di dalam dirimu matahari apa? pikiran, Nah, Komarnya apa? jiwa. Berarti dari Nurani. sini refleksinya kan ini. Ya, ini panas, emosi, ini Dingin. cool. Nah, Ya, ya. makanya wanita kadang-kadang kamu gambarkan dengan perasaan. Laki-laki yang meledak-ledak digambarkan dengan Pikiran. itu loh sebetulnya kalau kamu ngerti. Padahal Sehingga nggak kamu begitu. nggak kebingungan nanti menerapkan Al-Quran dalam hidupmu sendiri. Nah, masalahnya yang baru menerangkan itu Kang Teddy. Yang lain kau nu sing nerangkan kaya ngono. Nggak bisa begitu Mas Kaji. Karena di alam semesta ini yang namanya linasi, yang namanya hamba, itu ada 8 miliar. Dan setiap hamba dimanapun pasti punya kenabian kerasulan. Maaf, tapi namanya bukan kenabian kerasulan. Tapi nanti utusan. Lah utusan itu biar tidak melenceng dari kenabian kerasulan. Nanti dikasih pangkat namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Maksudnya warasatul anbiya, ulama iku lho warisane nabi para rasul sing diwarisne apa nabi rasule apa pangkate? Pangkate. Ya bukan. Yang diwariskan risalahnya. Makanya si Ahmad mewariskan Muhammadnya itu karena Muhammad adalah wujudnya risalahnya Allah. Muhammad itu wujudnya titah dawuhe Gusti, undang-undange. Nek iki mbok gawe berarti jenengan termasuk al ulama warasatul anbiya, sekalipun awakmu linasi maupun hamba. Tapi ora iso disebut nabi utawa rasul. Karena sekedar batasamu al ulama warasatul anbiya, engko dadi ulil albab. Pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Memang cerdas itu tidak mudah pemirsa. Nutuin das Ndase atos ternyata ya. atau spol Karo watu atos ndi? atau sendas. Lah. Itu pemirsa, makanya nyuwun sewu, saya selalu sering mendisklaimer. Ngapunten pemirsa ya, ini dibikin serilek mungkin karena memang sudah kondisi malam. Dengan kerilekan itu tidak ada ketegangan, maka seluruh sarafmu itu mudah menerima. Dan nyuwun sewu, ini sudah jam 12 lebih. Jadi sesungguhnya merinding saya. Sudahlah pemirsa, jangan ndak usah ngomong yang daki-daki lah. Biar mengalir aja, kamu nanti akan bisa menerima vibrasi itu. Dan saya berharap, ya Rob, semua ini tidak ada yang turun dari langit. Tapi semua melalui proses sumpahin jenengan dewe. Yang di surat Al-A'raf, ayat 172, itu kita semua disumpah dengan sumpah yang sama, dengan sumber yang sama, tidak ada yang membedakan, maka monggo kita sama-sama dialog yang indah, dialog kita. Biar bisa menjiwai sampai ke relung hati yang paling dalam. Sehingga nanti lokusmu itu tumbuh. Tapi tumbuhnya tidak dari luar, tapi tumbuhnya dari dalam dirimu sendiri. Itu pemirsa, ini saya kalau sudah nyentuh-nyentuh hal semacam itu, saya tidak bisa pemirsa. Gimana ya? Ya monggo lah kita nikmati aja lah. Rasanya seperti apa. Makanya saya kalau sudah bahas gini, kesel pun rasanya luar biasa pemirsa. Tidak bisa saya gambarkan. Jadi, makanya bersyukurlah kita lah. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, Ya. setelah tak coba meresonansikan dari vibrasi yang diberikan oleh Kang Teddy, ketika tadi Ar-Rahman, ya seperti itu ya, Ar-Rahman itu bunyinya. Tapi lakunya juga kita tahu Ar-Rahman itu seperti apa. Lakunya begini, kalau ketika Ar-Rahman artinya kan yang Maha Kasih. Otomatis kan dia dipasangkan dengan Ar-Rahim. Otomatis. Ibaratnya, welas asih gitu ya, loh itu nanti. Karena dia welas asih, itu kan sebutannya welas asih. Nah bahasa Indonesianya apa itu? Ya kasih sayang. Nah, itu loh. Tapi perwujudan kasih sayang itu manakala contohnya gini, kalau udah bersuami istri bagaimana menyayangi istri tanpa reserve.
Ya, tanpa ada tendensi imbalannya. Ya, tuh. Lah Allah tuh seperti itu. Nah. Kita aja yang pengen imbalan. Ya, itu kan yang teresapi itu kan itu, termasuk juga dengan makhluk-makhluknya yang lain. Lah otomatis. Wujudnya Rahman Iya, Rahim itu. otomatis itu karena jenengan nggak urip dhewe. Allamal Quran. Nah, pengamalan harus selalu mengikuti Al-Quran. Ya. Gandeng makanya nggak bisa kamu pisah. Khalaqal insan. Nah, kejadianmu yang namanya insan itu kholakol insan. Allamaul bayan. Nah, bayan itu bayina. Carilah buktinya itu. Carilah Apa? buktinya itu, Bah. Asamsu wal qamaru Qamaru bihusban. Sesungguhnya pikiranmu dan perasaanmu selalu menasbihkan. Husban itu di situ itu. Dah sampai situ aja, nanti kepanjangan karena nanti ke al-ikhlasnya itu. Lah ini dijabarkan luas. Ternyata setelah saya renung-renungkan, oh, ini buktinya. Ini buktinya pemirsa. Ini kan air nih. Air itu kalau dituangkan mengikuti bentuk. Otomatis. Nah, Rahman Rahim itu juga begitu. Ketika kita nih sudah lemes karena Rahman Rahim, ya apa yang ada di depan kita, ya itulah mewujudkannya itu. Contohnya begini pemirsa. Kalau kita dengan sendirinya ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita menghibah, itu pasti membantu. Nggak usah diminta, nggak usah disuruh. Dan tidak perlu menghibah, sebetulnya sudah ada. Nggak, artinya kan menghibah itu karena kita punya mata, punya telinga, mendengar. Tanpa berkata-kata kita udah langsung melakukan gitu loh maksudnya. Iya, kalau itu benar. Maksudnya gini, kita kok masih ngomong minta, dan kita masih ngomong, tuh kok gini. Itu sih, coba kita renungkan saja ada. Ya. Dengan kejadian ini tadi Nyun Sewu Mas ya. Sebetulnya apa yang kamu usahakan sulit itu? Ya nggak ada. Lah ya sudah. Ya itu kan selama ini kan saya tidak punya vibrasi antara akal dan perasaan. Lah. Tapi ketika jenengan artikan niku mau, kemudian saya berdiam. Makanya saya tadi mencontohkan air mengikuti bentuk. Nah. Oh, kan melakukan itu tak perlu berkata-kata. Iya. Langsung saja. Iya, satu itu. Ya. Yang kedua yang perlu digarisbawahi lagi, saat mau melakukan itu, apakah seluruhnya wujudnya tidak ada? Ada semua. Ada semua, ketersediaannya sudah siap. Allahul bayan. Tinggal kamu sekedar Pembuktian. membuktikan kan harus ada gerakan. Ya, Masa kowe ya. ngelak terus menengah, aku ngelak pengen banyu, aku ngelak pengen Oh, banyu. ya, ya. Apakah ini akan bisa sampai ke mulut? Tidak bisa. Harus kita pakai energi, tenaga, gerak, dan perbuatan. Yang kamu baca tadi, cocok tidak dengan apa yang Sangat telah kita cocok. omongkan ini? Clear. Real apa enggak? Real. Bayan. Ya sudah. Menyaksikan. Nah, bisa kamu loncati semua proses ini tadi? Tidak bisa. Sedetik pun? Tidak bisa. Itulah sesungguhnya realitas. Realitas. Itu sama dengan Allah. Lah akan kamu terangkan yang seperti apa lagi itu? Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Nek nggak cerdas aja nek nggak iso. Tapi cerdas itu juga harus ada yang menunjukkan. Nah di sini narasumber menunjukkan karena dia ngerti sumbernya. Nur tadi, tapi bukan Nuraini loh ya. Begini, salah kalau ngomong yang menunjukkan narasumber. Artinya di sini petunjuknya tetap Al-Quran. Kita kan diskusi sebetulnya di sini. Bukan saya yang menunjuki. Justru sesungguhnya dari si dia ada aksi reaksi bahwa dia gimana ya? Ini sebetulnya bukan antara saya sumbernya dia, bukan. Justru sumbernya kan sebetulnya dari Mas Kaji. Karena Mas Kaji melemparkan sesuatu itu tadi, saya baru bisa, inilah diskusinya. Kalau ini tidak terjadi dua dialog, bisa apa enggak? Nggak bisa. Makanya dalam dirimu saat baca Fatihah, melakukan sholat, dikatakan doa. Itu sesungguhnya kan terjadi dialogis toh di situ. Dialogisnya siapa?
Diri saya. Nah, dengan siapa? Kan berarti pikiranmu, perasaanmu, dirimu sendiri disaksikan oleh perwujudanmu ini. Disaksikan oleh alam semesta dengan kenyataan yang ada. Cocok apa enggak kira-kira? Cocok, Pol. Tidak terbantahkan. Terus arep mbok sangkal piye maneh? Akan kamu tolak apa kejadian ini? Allamaul bayan niku mau ya. Tapi kok goblok kan wingi ya berarti ya. Gak usah banding-bandingkan dengan terjemah tafsir ini. Enggak, Wis artinya rasakno dhewe wae. artinya saya kok tidak ada terpikir seperti itu gitu loh. Lah yang menstimulus karena ndak ada. Oh. Makanya kamu harus mencari potensi itu dengan vibrasi yang sesuai. Oh. Itulah kamu nanti namanya Isra, menjalankan. Tapi nanti harus naik, mi'rajnya itu harus ada. Isra Mi'raj. Iyalah. Isra Mi'raj. Makanya segitiga kamu itu sesungguhnya. Makanya gunung modelnya segitiga. Wayang mengapa? Nanti kalau saya ngomong gitu malah kamu kira macam-macam. Jabal lah. Itulah karakter jiwa sesungguhnya. Masa kita nggak tahu gitu aja? Jabal kan gini. Nah, ya sederhana. Pokoknya dari gini harus kamu kembalikan lagi. Kalau nggak gitu berarti kamu nggak bisa zikir akhirnya, mengingat kembali. Itu loh sayang sebetulnya. Masa sulit seperti ini? Ya sulit kemarin. Ndas ngeluh kok. Cuman setelah kita lembutkan, kita buka pikiran, kita buka hati, diresapi, dipikir-pikir. Lancene mocone me Ar-Rahman Ar-Rahim tapi nggak didelok artine. Ya piye? Selama ini memang kita melihatnya hanya sekedar yang tertulis itu. Adanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya belas kasihan Allah. Lah bentuk belas kasihan Allah kalau ndak diculek-culeknya bahwa ternyata bumi sudah dihamparkan, langit mencurahkan hujannya. Iki ya karena enek rendeng karo ono 3 atau ada kemarau, musim penghujan dan kemarau. Kalau di subtropik ada 4 musim, kan hanya gitu aja orang. Tapi dia ndak mau mengaitkan bahwa sesungguhnya semua kemasan kejadian itu kan pembelajaran bagi kita. Untuk yang mau memikirkan itu. Nah itu masalahnya ndak belajar dan menyaksikan dan ndak mau tahu. Jiblek urusan softtek. Nah itu makanya saya kan sering ngomong toh. Kalau jenengan-jenengan itu pengen ngaji Quran mbok kait nembak materi, tidak terjadi konektivitas. Materi itu murni jasadmu ini itu loh. Terus we pengen metani sing ning jerone. Ya sakalang kabut lah. Ya, ya. Wong jelas tidak terjadi potensi yang tepat. Ya, ya. Wes salah proyeksi, salah prediksi. Nah itu gara salah prediksi ku. Menduga-duga berharap yang tidak terduga baik, tapi ternyata kejadian malah kebalikannya. Sebaliknya, ndak sesuai ekspektasimu, ndak sesuai keinginanmu. Akhirnya kan ya cuma luh, ngeplakin dasmu dhewe. Kakean karep, kakean rencana. Nah, bondo cupet. Maaf pemirsa, memang ini kita guyon aja pemirsa. Karena apa? Iya. Semakin kita serius, semakin jauh. Iya, semakin jiba. karena kamu sik mikir sing wingi-wingi gitu loh. Jadi ternyata pemirsa, ini kebetulan aja, ini kebetulan pemirsa. 3 hari apa 4 hari yang lalu, tetangga saya itu baru ngambil mobil dari dealer baru. Gimana ya? Ya tetangga ini cerita tetangga. Ini berarti cerita loh ya? Ya cerita kalau tetangga. Cerita atau jarene wong, itu ndak usah dipakai patokan. Ya, ini cerita tetangga. Tapi jane gak usah critakno tangga, Bos. Enggak, ini cerita tetangga. Iya. Kan dia udah nggak ngerti tetangga saya siapa. Iya, terus piye? 3 hari yang lalu baru ngambil mobil di dealer baru. Ya. Maksudnya gimana ini maksudnya? Ya beli mobil baru.
Iya, maksudnya diceritakan ki piye Setelah konektivitas itu, ya. kan orang mau beli mobil ini kan nabung lama. Iya. Oh. Baru 3 hari, Iya. enak-enaknya, Heeh. pas lagi sayang-sayangnya, mate. Terus maksudnya piye? Ya saking nyawang terus kuburan niku maksudku ngono lho. Kok Iku mau kan yang saking jibek itu. Coba kalau dia belinya 10 tahun yang lalu, itu kan sudah tua kasarannya. Saking pelitnya kira-kira, nggak paham juga. Itu gara-gara Kang Teddy tadi ngomong Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kan logikanya wisoro-soro, ngene-ngene. Begitu ada lagi seneng-senengnya baru telung dino. Oh, maksudnya jenengan itu mengaitkan bahwa keinginan kalau bukan kebutuhan karo Gusti Allah justru dikecewakan gitu. Nah, itu loh Oh, maksudnya oke, bukan oke. masalah kejadian itu Iya, bukan. iya. Artinya ini ditarik bahwa sesungguhnya apa yang kamu inginkan itu belum tentu kebutuhan yang sesuai dengan Qur'annya itu Ya, sendiri. gitu. Artinya gini, Dan itu real kan, realitas iya. tiap hari kita hadapin. artinya ini nanti akan dikaitkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Ya, Bahwa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu dengan adanya penciptaan langit dan bumi yang telah dipisahkan dan dilengkapi semua instrumennya itu tidak terkait dengan materi mobil itu tadi. iya. Sehingga mobil itu ternyata hanya materi yang sifatnya material murni. Iya. Endingnya malah deot Oh, kan gitu, gitu. mlebu neng luweng gitu Iya, dah. mbu saking senenge, mbu piye kan ngono. Tapi kan saiki nyawang tekan njaba kono. Ya wes gitu Katain ndak apa bisa aja. kita ceritakan lah. Nah. Artinya gini lah ya. Makanya sebetulnya begini. Alangkah beruntungnya kita masih bisa mengaitkan kejadian itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Ini ternyata tidak ada keselarasan sebetulnya. Artinya gini lah. Kalau kita sudah ngerti Ar-Rahman Ar-Rahim, mestinya tidak sejibek itu gitu loh. Tidak harus dia memaksakan diri untuk keinginannya yang sifatnya material itu. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah melebihi material itu. Nah. Terbukti apa? Terbukti kamu sampai detik ini bisa membahas ini satu. Yang kedua, nyatanya alam semesta merestui ini semua. Karena apa? Kita masih bisa mengambil kemanfaatan alam semesta ini. Terbukti masih bisa bernafas kok kita. Masih bisa menjalankan kegiatan kita dari sana sampai ke sini sekalipun yang ngantuk-ngantuk. Nah, jadi pemirsa yang mau saya utarakan sebenarnya seperti yang disampaikan Kang Teddy tadi. Ini maaf loh ya, saya cuman pernah membaca. Nah, tapi ini kan nanti diselaraskan sama Kang Teddy dalam rangka Rahman Rahim tadi, judulnya besarnya. Iya. Jadi waktu itu saya baca begini. Gimana? Anggap aja orang yang sudah mati ini, itu menceritakan seolah-olah dia hidup kembali gitu loh. Nah, itu kan Quran yang bicara sebenarnya. Loh iya. Nah, jadi si A ini mati. Surat ayatnya nanti resikonya kudu mbok goleki kok sesuk ketengahkan loh ya. Saya sudah tahu sebenarnya, cuman saya nggak tahu ayatnya lupa. Ya. Jadi orang ini PR jenengan goleki. ya. Jadi orang ini anggap aja yang tadi itu mati. Nah, mati. Nah, setelah mati itu kan dia tahu tuh alam sono, alam kelanggengan. Ya ngono ae lho, nek wi genah. Nah, ketika dia di alam kelanggengan, jenenge bisa alam keabadian. ya, alam keabadian. Nah, Bakok kekal. Alam kekekalan. Beda itu nanti beda. Oke, dia ada alam keabadian. Keabadiannya. Nah, itu dia diberi kesempatan pulang ke dunia lagi. Menurut Quran. Dan dia bilang gini ke kita yang ditinggal ini, yang masih di dunia ini. Karena kita baca Quran. Ya, karena baca Quran taunya itu. Dia bilang gini. Koniku mumpung si urip. Ya. Ojo pelit-pelit, nambah wong iku kekno, nek ana wong jalo iku kekno, ojo kate sampe jalo kekno. Soale sing mbok kekno iku sing bakal ngancani engko awakmu ndek kono. Iku siji. Nomor loro,
Aku ya wis ngekekno, mek kurang akeh biyen niku, nek akeh tambah penak aku dek kono. Mergo aku wingi ku ngeki mek sak endilik encrit. Ya dek kono ya encrit tapi ya akeh, tapi ya kurang akeh ternyata. Ngono, itu cerita. Yang ketiga, aku leren dilama-lamakan. Wah, sakjane begitu krungu langsung tak atasi. Lagi wongnya sampai bengok-bengok baru tak kekno. Itu ceritanya, dan itu di Quran. Nah, itu gimana Kang tadi, karena saya nggak ngerti Quran, dalam arti itu kejadian yang dia ceritakan seandainya dia boleh balik ke alam dunia, Kembali tapi ke berhubung alam semesta. ya, tapi karena dia sudah di alam keabadian, yaitu mau diceritakan di Quran. Itu yang pengen saya selaraskan dalam rangka kita ini biar Rahman Rahimnya seluas samudra dan seluas alam semesta gitu. Iya pastilah, nggak mungkin nggak. Oh, nyatanya samudra karo gelari jagat terus di sini ada. Artinya itu kan nanti keseimbangan. Begini, hidup itu sesungguhnya kalau jenengan semua mencermati dengan keberadaannya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kita disuruh membuktikan ke Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu selama ini jenengan buktikan sendiri aja ya. Mulai jenengan bisa merasakan bahwa hidup kamu punya kebutuhan. Iya memang, kita tidak menafikan itu. Tapi dengan adanya kebutuhan yang menuntut hidupmu itu, sebodoh-bodohnya orang lah saya ngomong. Artinya jangan ngomong bodoh ya. Karena mungkin beliau punya status tukang ngarit aja lah, atau gimana ngomongnya ya. Ya pokoknya memang adanya kenyataannya itu. Ternyata apakah dia tidak kebagian Ar-Rahmannya Ar-Rahim di bagian alam semesta ini? Kan tidak. Karena mengapa? Seperti apapun beliau kadangkala kayaknya tukang ngarit, tapi anaknya juga bisa sarjana, juga bisa jadi orang yang luar biasa. Belum tentu anaknya yang pejabat atau nyuwun sewu orang yang punya karir. Anaknya bisa melebihi itu sebetulnya bukti bahwa sesungguhnya ke-Ar-Rahman, ke-Ar-Rahiman itu sama statusnya. Karena kita dari unsur yang sama. Cuma kembali lagi ke tool. Karena di dalam dirimu itu ada tool yang kamu bisa milih, itulah kamu nanti fungsinya kamu harus memilih. Jadi saat jenengan itu mencet, kemarin-kemarin sebetulnya udah tak contohkan kok. Mencet 2 kali 2, maka jawabannya tetap 4. Kamu jawab 5 enggak bisa, apalagi kamu jawab 10. Jawab 3 juga enggak bisa. Artinya kalau kamu pengen jawaban tidak 4, kan mencetmu harus beda. Ngerti maksudku? Lah yang milih mencet itu Allah apa kamu, tak tanya. Karena yang mempraktekkan laku kamu. Toolnya sudah ada, alatnya sudah di situ, pikiran kamu sudah dikasih, perasaan sudah dikasih. Yang mencet itu sesungguhnya siapa? Kamu apa Allah? Lah ya sudah. Berarti kan karena itu yang mencet kamu. Dan nanti kalau tak kaitkan dengan rezeki, sesungguhnya ada kunci 4 yang di situ dikunci oleh Allah. Nah ini nanti melenceng jauh. Karena ini tadi kan kaitannya jenengan tanya bahwa gimana tadi orang yang sudah ndak ada, dia menceritakan Gusti kula jenengan wangsulaken tenggelari jagat malih, boten ajeng ngamalaken nglakoni napa-napa sing boten dari jenengan. Ya. Artinya dia akan menunjukkan kemenyesalannya karena tidak mengikuti skripnya Allah yang namanya Al-Quran itu. Jadi gini, dia itu mengkhianati dirinya sendiri dari lakunya itu gitu loh. Iya betul. Sehingga dia, aku balik nomor sepisan malih Gusti. Kula mengki tak ngetutne awakku jenengan dadekne iki ya ngetutne awakku ki lho skripe. Ora ngetutne jareke, ora ngetutne macam-macam itulah gitu loh. Berhala. Buah koldi toh. Konsep buah koldi. Ya. Jadi dia selalu kembali ke konsep awalnya. Sebetulnya itu Mas itu kaitannya.
Konsep Coba awal. nanti dijelasin. Lah konsep awal jenengan lahir itu janjane kan semua membawa konsep tuh Mas. Makanya alas tu birobikum, aku ki gustimu lho ya. Nek aku gustimu sing dadekne aku, berarti kamu lahir ning gelare jagat. Makanya tak buktekne we maune wis ning surga. Selama 9 bulan. Sampai umurmu balita engko sik tetep ning surga. Cuma bedane karena we wis ngaktifasi rohmu dari roh menjadi rih dengan oksigen itu, maka awakmu malih iso berhajat beol karo pipis. Karena kamu sudah keluar dari surga yang cahaya tok iku mau. Di sini alam kegelapan, aktivasimu urip sing awale tidak pakai rih itu menjadi pakai rih oksigen itu, makanya menimbulkan konsekuensi logis nanti ada residunya, ada pembuangan hajatnya itu. Tapi sesungguhnya ini masih di surga. Karena mengapa? Kamu tidak usaha tapi datang. Karena salah satu contoh ciri khas surga itu tidak berusaha tapi tumbuh. Itu gitu loh. Jadi surga itu tidak berusaha tapi tumbuh. Lah pernah dengar enggak di surga itu enggak nanam tumbuh terus kok? Iya betul. Cocok. Tapi surga yang nyata itu sesungguhnya di rahim. Makan tapi kamu tidak ada residunya. Karena murni cahaya. Tapi tidak sadar. Iya punya kesadaran tapi tidak seperti saat kamu sekarang. Sempurna. Karena itu nanti proses. Nek proses lah lucu Mas. Lah apa fungsinya sampai dilimitasi? Nek tak ngonokne gimana kamu jawabnya? Jadi sementara ini justru karena kita itu terlimitasi, makanya kita tahu nikmat. Betul Mas, wes pinter. Karena kita tidak terlimitasi, makanya kita tidak tahu nikmat. Itu. Karena kita terlimitasi, nikmat semakin pendek semakin nikmat. Nah, gini contohnya gini. Ini tak kaitkan. Mengapa terlimitasi itu nikmat? Contoh taruhlah gini. Saat jenengan mengakhiri masa balita, maka menginjak ke masa anak-anak. Berarti akhir masa balita, kamu kan menginjak awal masa anak. Setelah akhir masa anak-anak, menginjak masa remaja. Kan gitu toh. Kalau tidak ada limitasi, kamu kan tidak bisa mengalami adaptif peradaban perubahan ini. Ya gak nikmat akhirnya. Mosok sampean pengen balik anak-anak zaman biyen? Enggak. Lah makanya. Dan nikmat itu adalah ketika alian nenggen ketemu sama Gusti ini mana. Enggak usah diomong Mas. Ya kasarannya bukan begitu. Karena itu irji'i kamu kembali. Urut-urutannya. Rodian mardiyah fadekuli. Itu nanti ke sana. Lah ini endingnya kan kita mau ke sana. Cuma jembatannya agama ini tadi. Breaknya itu agama itu. Itu. Mirsa. Nur petunjuk kecerdasan. Jadi ini biar tidak terlalu bias ke sana kemari Kang Teddy. Apa ya? Dikonkretkan dengan 2-3 kalimat atau 2-3 paragraf yang before and after. Yang prosesnya itu tadi Rahman Rahim itu nikmat itu tadi. Kan Pak Biai kalau surat Ar-Rahman itu kan selalu menekankan Pak Biai berulang-ulang itu. Iya, maka nikmat mana lagi yang kan akan ujungnya Rahman Rahim itu kan Pak Biai-nya itu kan. Sampai diulang-ulang berapa kali. Iya. Jadi selama jenengan bisa merasakan segala rasa yang ada di alam semesta, itulah kamu menemukan sebuah kenikmatan. Karena saat jenengan menyelesaikan masa-masa yang telah kamu lalui itu menginjak ke masa berikutnya, maka kenikmatan itu sebetulnya bertingkat. Karena mengapa? Saya contohkan gini. Saat usia kita masih anak-anak, kita tidak ngerti namanya klimaks. Kita tidak ngerti namanya orgasme. Tapi menginjak masa dewasa, ke masa remajaan ke dewasa ini, setelah menikah, seperti apa nikmatnya orgasme itu? Nikmatnya klimaks. Maaf saya sampai bahas itu ya. Karena ternyata setiap perubahan kamu nikmati, kamu rasakan semua rasa itu, kamu akan menemukan puncak kenikmatan itu setelah kamu cukup di usianya itu. Itulah sesungguhnya kamu menemukan batasan itu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu. Itu sesungguhnya. Mirsa, Nur, petunjuk, kecerdasan.
Terima kasih atas atensi, subscribe, like, comment, and share-nya. Sehingga kami bersemangat membuat video-video ini karena ada atensi dari pemirsa semua. Pemirsa. Dan terima kasih pemirsa, di luar ekspektasi kami ada satu video yang sudah pecah telur. Saya harap pemirsa dengan ringan tangan subscribe, like, comment, and share. Interaktif. Mengapa ada nomor WA di admin, ada nomor rekening di admin, ada chat, biar kita bisa saling mensupport agar nur petunjuk kecerdasan menyebar seluas mungkin. Ini perlu penekanan pemirsa ya. Banyak-banyak saya haturkan terima kasih yang mendalam ke semua pemirsa. Karena tanpa kehadiran pemirsa, tidak ada apa-apanya kita ini. Dan tanpa interaktif dari pemirsa, maka kami tidak tahu sejauh mana kami melangkah. Batasan itulah nanti Ar-Rahman Ar-Rahim akan saling mengalir. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan lagi, ya Rob amin. Bahwa sesungguhnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu keterhubungan mutualisme itu sendiri. Makanya ini sesungguhnya kita saling membuat potensi hubungan Ar-Rahman Ar-Rahim itu mulai terjalin di antara kita. Kamu nanti akan menemukan itu pemirsa sesungguhnya. Monggo jenengan buktikan itu. Karena selama ini saya selalu akan mengorelasikan itu, mencari potensi itu sama jenengan semua. Itu pemirsa ya. Ya Rob amin. Pasti kita akan menemui kemuliaan itu. Oke, nanti kita derajat lanjutkan. kita akan lebih dulu. Season berikutnya.